pejabat-pejabat yang lainnya. Dan selanjutnya insya Allah pengkaderan lewat pondok pesantren itu adalah sebagai wujud nyata KPMP untuk bagaimana mampu memimpin di masa yang akan datang. Kita bukan saja sebagai penonton, tetapi kita menjadi subjek atau objek, bukan sebagai objek, tetapi kita sebagai pelaku. Maka dari itu, untuk mendapatkan itu tentu kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana disampaikan Panglima tadi. Rumah sakit dan sebagainya. Karena memang betul organisasi lain hanya mampu beliau membantu mengantarkan sampai pintu rumah sakit, yang selanjutnya balik kanan karena ada keluarganya dan keluarganya yang bertanggung jawab. Tetapi kita tidak seperti itu. Keluarganya tidak mampu, kita yang maju. Kita yang negosiasi, melakukan negosiasi dengan pihak rumah sakit dengan ilmu-ilmu hukum. Terakhir, udras itu adalah pekerjaan kita yang tidak boleh mundur salah satu. Apabila kita tidak didengar atau dipandang pejabat sudah menyimpang, kita ormas salah satunya, yaitu sebagai kontrol sosial. Wayaan masa yang dikatakan berjuta-juta, tetapi dalam sekejap dulu lantak. Maka jawabannya apa? Akibat tidak ada di antara kita atau anggotanya selalu menghindari politik. Padahal Indonesia ada, kemerdekaan ada, itu dengan bisa bangun adanya demokrasi. Dengan merawat kebinekaan, berbeda-beda tapi kita setujuan dengan satukan dengan Pancasila dan lain sebagainya. Sumpah Pemuda. Yang kedua, adanya demokrasi, adanya kebijakan politik. Kebijakan politik adanya partai politik. Partai politik adanya aktor politik. Maka dalam hal ini saya apresiasi kepada Ketua KKPP Markas Daerah Sukabumi, beliau sudah menjadi bagian dari aktor politik yang akan mampu membangun Indonesia ke depan. Allahu Akbar. Kalaupun berbeda-beda partai itu bukan masalah, karena itu kendaraan. Saudara mungkin ke sini ada yang naik motor, ada yang naik mobil CRV, ada yang mau mobil Innova, ada mungkin yang naik Grab, tapi tujuannya sama, apa? Menghadiri undangan dalam rangka pembaruan di Markas Daerah Sukabumi. Artinya tidak dipertanyakan kendaraan. Maka jalin komunikasi dengan lintas partai, bahwa partai itu sesungguhnya adalah untuk bagaimana memegang kekuasaan agar mampu mengubah dengan tangan-tangan kita, sehingga KPMP dimohon untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, kuasai minimal dari tingkat RT RW. Rasa memiliki itu artinya bahwa tidak saling menghandalkan, seperti yang disampaikan dari Panglima birokrasi tadi, pondok pesantren itu banyak ketergantungannya kepada ketuanya saja. Sebetulnya itu kita diberikan rezeki oleh Allah SWT dalam berbagai hal. Minimal niatkan dalam hati bahwa pondok pesantren itu adalah milik kita. Ketika berbicara milik kita, kita beli rokok sebungkus taruh 20.000, setidaknya sepatangnya 1.000-nya disimpan. Kalau sehari 1.000, bahkan dulu pernah digulirkan, bahkan sampai sekarang belum pernah ada pencabutan, itu disampaikan oleh Markas Besar, per anggota wajib menyisihkan Rp500 per hari. Bayangkan kalau kita komitmen terhadap kebijakan Markas Besar, jadi tugas kita itu adalah melaksanakan tugas-tugas yang sudah dicanangkan di dalam anggaran dasar dan rumah tangga, atau kita khususnya organisasi di KPMP juga melaksanakan yang termaktub atau yang disampaikan oleh Panglima ataupun Presiden. Intinya dari Markas Besar, yaitu salah satunya itu Rp500 per hari per orang. Kalau sebulan berapa? 15.000 kalau satu orang. Kalau anggotanya saja 10 orang saja, berarti 150. Kalau itu berjalan saja, belum lagi tadi disampaikan ada apa itu tadi?
Saya kurang begitu paham Panglima maupun ngeke itu. Mungkin ketua pada segogo yang lebih pandai gitu. Itu artinya bisa tercapai tujuan kita. Ya. Jadi yang jelas untuk hari ini semoga apa-apa yang dilakukan, pengorbanan daripada ketua KPP Markas, tegakkan keadilan, tegakkan apa itu namanya amar ma'ruf nahi munkar, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin kata KPP dibentuk melalui oleh sang pendiri Al Hadi Hisham yang merupakan pimpinan tertinggi orang tua kita. Secara organisasi beliau hatam, sudah halang melintang di dunia organisasi sampai organisasi yang lain mendapat atau mendaulat beliau sebagai pembina, termasuk LP yang saya tahu saja, LMP yang dan lain-lain. Namun di KPMP beliau berdiri sebagai pimpinan langsung. Maka dari itu haruslah bersyukur kita kepada Sang Pencipta Allah SWT bahwa kita menjadi bagian daripada organisasi KPMP yang dipimpin oleh Al Hadi Hisham, yang kelebihannya beliau di samping juga orang melintang di dunia organisasi, beliau juga seorang advokat yang handal, memiliki integritas yang tinggi dengan pembina-pembina yang mapan, mau Egy Sujana atau Profesor Dr. Egy Sujana yang tidak diragukan lagi, dan itu harus tertular kepada segenap anggota, karena Habib tidak pernah memberikan ilmu setengah-setengah. Habib memberikan ilmu sama kepada siapa anggotanya, tetapi pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk hidup cerdas dengan what manly man itu tadi? Itu masalah. Apakah kita masuk organisasi KPP hanya berlindung saja? Itu hati kita yang tahu. Tetapi dengan niat pengabdian, maka paripurna sudah. Apa maksud paripurna? Yang pertama akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan advokatnya atau ketuanya mengatasnamakan lesi, salah satu contoh. Tetapi selalu berjuang untuk masyarakat menghadapi lesi yang notabene di dalamnya banyak saudara-saudara kita, ormas yang mungkin notabene oknum kalau menurut kita, tetapi kita ketemu begitu banyak gabungan. Tetapi jangan bersedih, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laina wa antum salam, bahwa tidak boleh bersedih, tidak boleh berendah diri. Tegakkan keadilan, tegakkan apa itu namanya amar ma'ruf nahi munkar, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin kata KPMP dibentuk melalui oleh sang pendiri Al Hadi Hisham yang merupakan pimpinan tertinggi orang tua kita. Secara organisasi beliau hatam, sudah halang melintang di dunia organisasi sampai organisasi yang lain mendapat atau mendaulat beliau sebagai pembina, termasuk LP yang saya tahu saja, LMP yang dan lain-lain. Namun di KPMP beliau berdiri sebagai pimpinan langsung. Maka dari itu haruslah bersyukur kita kepada Sang Pencipta Allah SWT bahwa kita menjadi bagian daripada organisasi KPMP yang dipimpin oleh Al Hadi Hisham, yang kelebihannya beliau di samping juga orang melintang di dunia organisasi, beliau juga seorang advokat yang handal, memiliki integritas yang tinggi dengan pembina-pembina yang mapan, mau Egy Sujana atau Profesor Dr. Egy Sujana yang tidak diragukan lagi, dan itu harus tertular kepada segenap anggota, karena Habib tidak pernah memberikan ilmu setengah-setengah.
tapi memberikan ilmu sama kepada siapa anggotanya. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk hidup cerdas dengan moto management itu tadi? Itu pertama. Apakah kita masuk organisasi KPP hanya berlindung saja? Itu hati kita yang tahu. Tetapi dengan niat pengabdian, maka paripurna sudah. Apa maksud paripurna? Yang pertama akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pakai bajunya saja.